Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Eka Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum pada mata kuliah pemrograman berbasis web dan mobile. Di sini langsung saja pada soal pertama yang ada pada modul 3, kita diminta untuk membuat terlebih dahulu database pada PHP MyAdmin untuk nantinya menyimpan data yang kita input pada form website kita nanti. Nah, di sini pada bagian departemennya saya sudah memasukkan nama-nama departemen, yaitu front office, housekeeping, food and beverage, dan engineering. Lalu pada tabel jabatannya di sini saya sudah masukkan nama jabatan resepsionis, room attendant, chef, engineer, technician. Dan pada tabel pegawainya di sini saya ada melakukan input data 1 untuk melakukan tes tadinya. Dan pada soal nomor 2 kita langsung saja pada bagian program web kita. Pada bagian program web yang sudah saya buat, yaitu yang pertama indeks HTML di sini sebagai fondasi dasar dari website kita agar website kita lebih terstruktur, dan di sini ada sedikit tambahan styles agar tidak terlalu banyak pada style CSS saya. Lalu pada title ini sebagai judul dari website kita. Lalu di sini ada homepage, di sini teks sebagai judul teks dari halaman kita nanti. Lalu homepage di sini sama judul juga. Lalu pada bagian ini menu button, yaitu tombol menu di sini dengan menggunakan warna biru, dan color white di sini adalah teks dari tombol menu kita. Lalu menu button hopper di sini ketika kita melakukan pointer menggunakan pointer mouse kita pada tombol menu, nantinya dia akan berubah warna menjadi biru gelap. Kemudian langsung saja pada bagian koneksi. Di sini untuk melakukan koneksi kepada database kita agar nantinya kita dapat menyimpan inputan data pada website kita. Lalu pada form pegawainya, nah di sini adalah program agar kita dapat melakukan input data pegawai melalui website kita. Dan di sini ada pada bagian jabatan dan departemen, di sini dia mengambil tabel dari tabel jabatan dan tabel departemen yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan nama-nama departemen yang sudah saya buat tadi, yaitu front office, housekeeping, dan jabatan seperti resepsionis, room attendant, dan chef. Nanti kita akan dapat langsung memilih jabatan dan departemen yang sudah ada pada database kita, sehingga kita tidak perlu melakukan input ulang pada form nantinya. Kita hanya tinggal mengklik saja pada form tersebut. Lalu pada proses pegawai, di sini untuk menampilkan data pegawai pada website kita, yang pertama ada ID, nama, dan jenis kelamin, lalu tanggal lahir, kemudian alamat, jabatan, dan departemen. Lalu pada tampil pada bagian proses ini untuk menyimpan data pegawai yang sudah kita input tadi. Lalu pada tampil pegawai di sini untuk menampilkan data pegawai yang sudah kita input. Dan pada style CSS di sini untuk memberikan kesan pada website kita agar lebih berwarna, sama seperti style CSS yang saya buat pada indeks HTML tadi. Di sini hanya tambahan saja karena saya ingin
website saya lebih berwarna lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam tampilan awal websitenya. Di sini kita menambah dulu data pegawai barunya. Saya coba dengan nama saya. Nah, di sini kita masukkan tanggal lahirnya. Ini kemudian kita masukkan alamat. Nah, kita dapat langsung melakukan pemilihan jabatan sesuai dengan sesuai dengan data yang ada pada tabel jabatan kita tadi. Di sini saya akan memilih room attendant dan bagian departemennya housekeeping ya. Kemudian kita simpan. Nah, dan sini langsung memunculkan tampilan data dari pegawai tadi. Kita coba kembali ke tampilan awal. Nah, sini kita ada pilihan menu untuk lihat data pegawai sama seperti tadi. Ketika kita melakukan input, kita akan langsung masuk ke tampilan data pegawai. Dan di sini dapat terlihat data yang sudah saya input tadi sudah terlihat hasilnya. Dan sekarang kita coba lakukan cek pada database phpMyAdmin kita, lalu pada data tabel pegawai. Dan di sini terlihat saya dengan input data yang sudah saya lakukan dengan ID pegawai 5 dan dengan nama Ariel, jenis kelamin laki-laki dan tanggal lahir, lalu alamat dan ID jabatan serta ID departemen. Sekian presentasi dari tugas praktikum yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dalam presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.